Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih tertarik dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan thinner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Momen 11 ABK diselamatkan dari kapal tenggelam. Lantamal 9 Ambon tanam sayur dan jagung di lahan seluas lebih dari 1 hektar. Ole Romeni disumpah tanggal 8 siap lawan Australia. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Diterjang banjir, jembatan penghubung di Dusun La'ala, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat amblas. Akibatnya, akses kendaraan ke kota kabupaten lumpuh. Jembatan di Dusun La'ala, Kecamatan Huamual yang menghubungkan sejumlah desa ke Kota Piru, Seram bagian Barat, Senin pagi 3 Februari amblas. Jembatan darurat yang terbuat dari batang kelapa ini rusak parah pasca diterjang banjir dari luapan Sungai Sahuai, hingga mengakibatkan akses kendaraan roda 2 maupun 4 dari sejumlah dusun dan desa di Kecamatan Huamual menuju Kota Piru, ibu kota Seram bagian Barat, lumpuh. Putusnya jembatan tersebut disebabkan hujan deras melanda wilayah ini sejak malam hingga pagi. Selain putusnya akses jembatan, banjir dengan material lumpur juga merendam permukiman penduduk Dusun La'ala. Hujan sekitar jam 11 hingga hari ini, akhirnya jembatan darurat yang dibuat untuk masyarakat melintas itu putus akibat banjir. Kondisi keadaan saat ini, kami masyarakat ini terkhususnya pengendara dan anak-anak sekolah belum bisa melintas karena kondisi keadaan masih rusak total. Pasca kejadian, warga setempat berusaha mengeruk lokasi sungai dan hendak membangun jalan darurat sebagai akses sementara. Yahya Lating, Kompas TV, Seram Barat, Maluku. Kapal ikan KM Raja Wali Perkasa 103 yang mengangkut 11 ABK tenggelam di perairan Pulau Suanggi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sempat terombang-ambing di laut, seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Inilah momen petugas menyelamatkan para ABK dari kapal ikan KM Raja Wali Perkasa yang tenggelam di perairan Pulau Suanggi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Senin 3 Februari 2025. Kapal ikan yang mengangkut 11 ABK ini diketahui berlayar dari Ambon tujuan Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
namun dihantam gelombang hingga tenggelam pada pukul 3.00 waktu Indonesia Timur. Tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan pukul 14.15 waktu Indonesia Timur langsung menuju lokasi peristiwa untuk melakukan tindakan penyelamatan. 11 korban ini sempat terombang-ambing di lautan. Beruntung seluruhnya berhasil diselamatkan dan langsung dievakuasi menuju ke Pulau Banda. Tim SAR gabungan menggunakan RIB Posar Banda tiba di LKK dan langsung menemukan korban dan melaksanakan evakuasi terhadap seluruh korban berjumlah 11 orang dalam keadaan selamat menuju ke Pelabuhan Banda. Pada pukul 17.10 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan beserta korban tiba di dermaga dalam keadaan selamat. Selanjutnya 11 korban tersebut diserahkan kepada pihak keluarga. Saudara, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian satu korban RIB-04 meledak di perairan Desa Gita, Kecamatan Oba, Maluku Utara, yakni jurnalis televisi yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate bersama Potensi SAR kembali melakukan operasi pencarian di hari ketiga terhadap jurnalis Metro TV, Sahril Helmi, korban peristiwa meledaknya RIB-04 SAR Ternate di perairan Desa Gita, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan. Basarnas Ternate mengerahkan KN SAR Pandu Dewanata yang berangkat dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada Selasa 4 Februari sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Bergerak menuju search area dengan jarak 27 nautika mil sesuai rencana operasi yang telah dibuat. Pandu Dewanata akan melaksanakan penyisiran di area diduga hilangnya korban hingga seluas 22 nautikal mil. Sementara kapal milik Ditpolairut Polda Malut melaksanakan penyisiran di lokasi kejadian dengan luas area pencarian 22 nautikal mil. Sedangkan kapal milik KUPP Sofivi melaksanakan penyisiran di pesisir Desa Gita hingga Desa Sinopa seluas 37 nautikal mil. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya Lantamal 9 Ambon tanam sayur dan jagung di lahan seluas lebih dari 1 hektar. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi kejadian. Diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Tingkatkan kemampuan komunikasi personel dalam menghadapi tantangan tugas di wilayah perairan Polda Maluku. Ditpolairut menggelar sharing komunikasi dan motivasi bagi ratusan personel. Ratusan personel Polairut dan Ibu Bayangkari mengikuti kegiatan sharing komunikasi dan motivasi bersama pakar komunikasi sekaligus motivator Dr. Aqua Dwi Payana yang digelar di Polairut Polda Maluku yang berlangsung di Gedung Plaza Presisi, Tantui, Ambon, Maluku, Selasa 4 Februari 2025. Kegiatan tersebut dilakukan untuk berbagi pengalaman dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasi personel Ditpolairut dalam menghadapi tantangan tugas pelayanan kepada masyarakat pesisir di wilayah perairan Polda Maluku. Diharapkan melalui kegiatan ini seluruh personel yang hadir dapat mengambil pelajaran guna meningkatkan kemampuan komunikasi dalam melayani masyarakat terkhusus para nelayan. Sharing komunikasi ini sudah dilaksanakan di seluruh di beberapa Polair Polda di Indonesia ini. Tentunya harapan saya kepada para personil di Polair Polda Maluku dengan adanya sharing ini dapat meningkatkan lagi kinerjanya untuk melayani masyarakat dan melaksanakan tugas secara profesional. Hari ini saya betul-betul merasakan antusiasme yang luar biasa dari seluruh jajaran dan juga Ibu Bayangkari. Dan tadi dari diskusi ya, termasuk pertanyaan, tanggapan gitu ya, saya bisa melihat bagaimana selama ini kepemimpinan, kedekatan Pak Andoyo dengan jajaran beliau. Dan satu hal yang paling mendasar lagi adalah saya lihat bahwa kesadaran anggota bahwa pentingnya yang namanya komunikasi efektif sangat besar gitu ya kan. Tadi kan kelihatan tadi. Nah, sehingga optimisme yang luar biasa bahwa Polda Maluku ini bisa menjadi teladan ya oleh fungsi-fungsi yang lain dan bahkan juga oleh Ditpolair di polda-polda yang lain. Saudara, seorang pegawai PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung terancam dipecat pasca mengunggah video diduga bernada menghina pegawai honorer yang berobat menggunakan BPJS. Ngantri ya, Dek. BPJS ya. BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh. Dalam video yang ramai diperbincangkan di media sosial ini, tampak oknum pegawai PT Timah Tbk membuat lelucon yang membandingkan dirinya dengan pegawai honorer saat berobat menggunakan BPJS. Humas PT Timah menyebut sedang meminta keterangan dari karyawan yang membuat konten video bernada menghina ini. PT Timah menegaskan akan bersikap adil dan tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, saudara, oknum pegawai PT Timah Tbk yang membuat konten bernada menghina mengunggah permintaan maaf. Ia mengaku tidak bermaksud menghina pegawai dengan status apapun. Bahwa sejak hari pertama tim HC PT Timah Tbk sudah memanggil yang bersangkutan untuk kemudian diproses secara aturan kekaryawanan. Kita tunggu bagaimana prosesnya. Saya kira perusahaan tegas untuk menegakkan aturan kekaryawanan di perusahaan. Terima kasih. Saya tersebut itu adalah murni POV, point of view, itu adalah sudut pandang saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja. Karena itu adalah akun pribadi saya sendiri yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tempat saya bekerja. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau VT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi tertentu. Dari 49 hektar lahan yang dimiliki TNI Angkatan Laut, 1,5 hektar dimanfaatkan untuk menanam sayuran dan jagung. Kegiatan yang melibatkan dinas terkait dan warga sekitar ini untuk menunjang ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo. Partisipasi mendukung
dan saya sangat mengapresiasi. Lantamal 9 Ambon bersama sejumlah instansi terkait melakukan penanaman bibit jagung dan sayuran di Dusun Talaga Kodok, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Penanaman bibit tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah pejabat di jajaran Lantamal serta Dinas Pertanian Daerah di lahan seluas 1,5 hektar dari total luas lahan yang dimiliki TNI Angkatan Laut, yakni 49 hektar. Kegiatan penanaman ini dilakukan sebagai komitmen Lantamal 9 Ambon untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, di lahan ini juga sudah dilakukan panen sejumlah hasil pertanian, mulai dari jagung, pare, hingga sorghum. Tugas TNI Angkatan Laut cuma sekedar menjaga kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah maritim, akan tetapi juga memberdayakan dan membina wilayah daerah pertahanan laut. Dalam ini tentunya Angkatan Laut bersinergi dengan dinas pertanian di masing-masing daerah, kemudian memanfaatkan lahan tidur untuk juga menjadi lahan yang produktif. Tentunya dengan menggandeng dan memanfaatkan masyarakat sekitar guna meningkatkan taraf hidup mereka dengan menyiapkan ketersediaan pangan. Usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga. Salah satunya oleh Romeni disumpah tanggal 8 siap lawan Australia. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya Universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya.